Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wenda Desti Mulia dengan NIM 2303110716. Di sini saya akan memenuhi UTS Statistika Elementer dengan dosen pengampu Nur El Goldamar, yaitu berikut penjelasannya. Sebuah perusahaan memproduksi bola lampu yang ketahanannya berdistribusi normal dengan rata-rata 825 jam dan simpangan bakunya 45 jam. Pertanyaan pertama, berapa persen lampu yang ketahanannya antara 800 dan 860 jam? Pertanyaan kedua, berapa banyak lampu yang tahan lebih dari 950 jam jika diproduksi 5.000 lampu? Diketahui rata-rata 825 jam dan simpangan baku 45 jam, di mana peluang Z besar dari 800 dan kecil dari 860. Untuk Z pertama, 800 kurang 825 dibagi 45 sama dengan minus 0,55. Dan untuk Z2, sama dengan 860 dikurang 825 dibagi 45 sama dengan 0,78. X lebih besar dari 950 jam, di mana Z sama dengan 950 dikurang 825 dibagi 45 sama dengan 2,78. Maka diperoleh peluang Z lebih besar dari 2,78 sama dengan peluang Z lebih besar dari 0 dikurang peluang Z besar dari 0 kurang dari 2,78 sama dengan 0,5 dikurang 0,4973 sama dengan 0,0027. Jadi terdapat 0,0027 dikali 5.000 lampu sama dengan 13,5 atau 14 lampu yang tahan lebih dari 950 jam. Sebuah uang logam yang setimbang memiliki permukaan angka dan gambar dilemparkan ke atas sebanyak 15 kali. Tentukan probabilitas untuk mendapatkan 10 kali permukaan gambar dan gunakan distribusi binomial dan kurva normal untuk pertanyaan tersebut. Gunakan distribusi binomial di mana N sama dengan 15, X sama dengan 10, P sama dengan 1/2, Q sama dengan 1/2. Untuk peluang X sama dengan kombinasi NX dikali P pangkat X dikali Q pangkat N kurang X. Untuk P, peluang X sama dengan 10 sama dengan C15 10 dikali 1/2 pangkat 10 dikali 1/2 pangkat 5 sama dengan 15 faktorial per 10 faktorial dikali 15 kurang 10 faktorial dikali 0,0098 dikali 0,0312 sama dengan 0,0916. Pada kurva nomor, untuk simpangan rata-rata sama dengan N dikali P sama dengan 15 dikali 1/2 sama dengan 7,5. Simpangan bakunya sama dengan akar N dikali P dikali Q sama dengan akar 15 dikali 1/2 dikali 1/2 sama dengan 1,9365, di mana variabel X sama dengan 10 minus batas bawah X1 sama dengan 10 dikurang 0,5 sama dengan 9,5. Minus batas atas X2 sama dengan 10 ditambah 0,5 sama dengan 10,5. di mana Z1 sama dengan 9,5 dikurang 7,5 per 1,9365 sama dengan 1,03, di mana L sama dengan 0,3485, dan untuk Z2 sama dengan 10,5 dikurang 7,5 per 1,9365 sama dengan 1,55, di mana L sama dengan 0,4394. Jadi, peluang X sama dengan 10 sama dengan di mana Z1 dikurang Z2 sama dengan 0,4394 dikurang 0,3485 sama dengan 0,0909. Berdasarkan pengalaman baru-baru ini, 10% dari buku-buku yang diterbitkan oleh PT Bacaan dianggap rusak. Dari 50 buah sampel buku yang diteliti, tentukan probabilitas buku. Yang pertama, yang rusak 10 buah. Yang kedua, tidak ada yang rusak. Yang ketiga, rusak semuanya. Yang keempat, yang rusak antara 5 dan 12 buah. Yang kelima, yang rusak paling banyak 3 buah. Dan yang rusak paling sedikit 7 buah. Mana diketahui peluang rusak sama dengan 10/100 sama dengan 0,1 dan peluang tidak rusak sama dengan 1 kurang 0,1 sama dengan 0,9. Dimana untuk jawaban pertama yang rusak 10 yaitu peluang rusak 10 buah sama dengan 10/50 dikali 0,1 sama dengan 0,02.
Untuk pertanyaan kedua, tidak ada yang rusak, di mana peluang P tidak ada yang rusak sama dengan 0,9. Jawaban yang ketiga, antara yang rusak semuanya, di mana peluang rusak semuanya sama dengan 0/50 sama dengan 0. Untuk jawaban yang keempat, di mana peluang rusak antara 5 dan 12 buah, yaitu sama dengan 8/50 dikali 0,1 sama dengan 0,016. Untuk jawaban kelima, peluang rusak paling banyak 3 buah, yaitu 3/50 dikali 0,1 sama dengan 0,006. Untuk jawaban yang keenam, peluang rusak paling sedikit 8 buah, yaitu 42/50 dikali 0,1 sama dengan 0,084. Apa yang dimaksud dengan data atau variabel numerik atau variabel kuantitatif? Yaitu, variabel numerik atau variabel kuantitatif adalah variabel yang ditulis dengan menggunakan nilai numerik atau angka. Oleh karena itu, variabel ini memerlukan operasi dan juga perhitungan matematis untuk mengukurnya. Ada dua jenis variabel kuantitatif yang bisa kamu gunakan, yaitu kontinu dan diskrit. Sebutkan jenis data kuantitatif berdasarkan sifat nilai dari data. Yang pertama itu ada data diskrit atau nominal, di mana data diskrit merupakan data yang hanya bisa digolongkan secara terpisah atau dibentuk dalam kategori-kategori. Secara umum, untuk mendapatkan hasil dari data ini harus dilakukan dengan perhitungan. Misalnya dalam suatu kelas, setelah dihitung terdapat 50 mahasiswa, terdiri atas 30 pria dan 20 wanita. Dalam suatu kelompok terdapat 100 orang suku Batak dan 50 suku Jawa dan lain-lain. Yang kedua itu ada data kontinu. Selanjutnya, jenis data kuantitatif adalah kontinu. Data ini merupakan kumpulan informasi yang bervariasi dan berdasarkan oleh tingkatan serta didapatkan dari hasil pengukuran. Secara umum, kontinu dibagi lagi menjadi data ordinal, interval, dan rasio. Baiklah, sekian dari penjelasan materi UTS saya. Mohon maaf jika ada yang salah kata atau pengucapannya. Saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.